warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Desmayanti. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai menyusun ikhtisar dari dua buku non-fiksi. Apa yang Anda ketahui mengenai ikhtisar dan apa saja yang terdapat di dalam ikhtisar? Mari kita bahas bersama-sama pada video pembelajaran kali ini. Nah, sekarang di dalam ikhtisar kita akan membahas tentang pengertian ikhtisar, urutan pembuatan ikhtisar, manfaat dari ikhtisar, ciri-ciri ikhtisar, dan langkah-langkah pembuatan ikhtisar. Sekarang kita akan membahas pengertian ikhtisar. Ikhtisar adalah bagian penting dari tulisan yang menyampaikan informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat sehingga kita dapat lebih jelas mendapatkan informasi tanpa membaca keseluruhan dari isi buku tersebut. Ikhtisar buku juga tidak selalu berurutan. Tidak perlu berurutan sesuai dengan urutan karangan aslinya, karena ikhtisar buku ini hanya sekedar informasi singkat yang disampaikan oleh penulis dari informasi yang sangat panjang diringkas menjadi sangat sedikit. Karena kebanyakan orang malas membaca keseluruhan, maka ikhtisar ini dibentuk. Manfaat dari ikhtisar yaitu untuk memahami isi dari sebuah buku atau karangan. Yang kedua, untuk membedakan gagasan utama dan gagasan tambahan. Yang ketiga, membantu penulis untuk mempertajam gaya bahasa serta menghindari urutan-urutan yang panjang kali lebar. Dalam ikhtisar ini, di dalam buku terdapat banyak sekali wacana-wacana yang tertulis sehingga membuat orang menjadi bosan. Diringkaslah menjadi ikhtisar. Dan itu sangat bermanfaat bagi kita semua karena tidak perlu kita membaca keseluruhan dari isi buku itu, kita dapat membaca ringkasannya saja sehingga apa yang disampaikan terkena. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari ikhtisar buku. Yang pertama, urutan ciri-ciri tidak perlu dipertahankan di dalam ikhtisar. Yang kedua, tidak akan mengutamakan keseluruhan isi dari buku tersebut. Dan yang ketiga, bab-bab yang dianggap tidak penting itu dapat diabaikan dan bisa saja tidak ditulis dalam ikhtisar buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan ikhtisar. Yang pertama yaitu kita harus membaca naskah asli dari buku tersebut. Dan yang kedua, kita mencatat gagasan utama yang kita anggap penting yang dapat kita jadikan sebuah ikhtisar buku. Yang ketiga, kita menyusun kerangka tulisan. Yang keempat, kita mulai menulis ikhtisar. Dan yang kelima, kita mulai mengecek terdapat kesalahan bahasakah atau tidak pada ikhtisar yang sudah kita tulis. Yang keenam, kita mengoreksi kesalahan bahasa, kesalahan cetak supaya mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya tunjukkan contoh contoh dari karangan asli atau naskah asli dan yang udah dibuatkan ikhtisar supaya lebih jelas lagi. Contoh ikhtisar buku non-fiksi. Identitas buku. Judul buku, Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang. Penulis buku Andreas Hareva. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Cetakan pertama. Tebal buku 112 halaman. Buku terbit pada tahun 2002. Inilah contoh yang sudah dibuatkan ikhtisar dari buku non-fiksi. Saya bacakan. Aktivitas menulis seringkali dikaitkan dengan bakat alami yang dimiliki seseorang dari lahir. Tetapi dipercaya atau tidak, bakat tidak menjadi aktivitas tulis-menulis menjadi mudah dan lancar seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Para ahli berulang kali menyatakan bahwa menulis merupakan sebuah pelajaran dasar
yang telah kita peroleh bahkan sejak kita berada di bangku TK. Dengan kata lain, mengarang merupakan keterampilan yang sudah lama kita geluti. Akan tetapi, dalam prakteknya, ketika ingin menuangkan ide-ide di dalam kepala menjadi tulisan, kata bakat selalu menjadi mental block sehingga banyak yang urung bahkan dalam tahap ingin. Mengarang bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi juga tidak sulit. Asal kita mempunyai komitmen yang terus dipelihara, maka proses tulis-menulis mengarang akan menjadi lebih mudah. Komitmen adalah sebuah bahan bakar penting yang akan terus menyengat semangat kita ketika malas. Komitmen juga berjanji terhadap diri sendiri bahwa aku akan menjadi penulis yang hebat. Sebab percaya atau tidak, bakat tidak lebih dari minat yang dipupuk dengan ambisi untuk terus dilakoni sehingga berkembang. Ada kelebihan buku agar menulis mengarang bisa gampang secara aneh memberikan semangat pada para pembaca untuk mulai membuat sebuah karya tulis. Buku ini juga menjanjikan gagasan-gagasan kreatif sehingga pembaca merasa perlu untuk mengalih bentukkan gagasan tersebut menjadi sebuah tindakan nyata, yaitu karya. Kekurangan buku ini secara implisit ditulis secara asal dan terkesan mahal. Dari pengertian dan contoh-contoh dan langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi, saya menarik kesimpulan bahwa ikhtisar adalah bagian dari tulisan buku yang menyampaikan informasi penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat sehingga mudah dipahami, mudah dibaca, dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Baik, terima kasih. Itu video pembelajaran saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.